Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam kebaktian kita minggu ini, minggu ke-19 setelah Trinitatis 15 Oktober 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 587 ayat 1 dan ayat 2. Bergemarlah menyanyikan kemuliaan namanya, dengan segenap hatimu menyanyikan namanya. Tiap hari, tiap malam, jangan melupakannya. Mazmur dan puji-pujian, nyanyikanlah baginya. Dengan musik yang indah, muliakanlah namanya. Bergemarlah memasmurkan firman dan perdamaian, dan redakan permusuhan, iri hati dan dendam. Kedamaian dari Tuhan haruslah diwujudkan. Kemurahan hati kita tanda orang beriman. Berbahagialah semua yang lakukan firman-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menyampaikan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. sejak datangnya semua bahagia yang selalu
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan kepada Allah untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang menjadi epistel pada minggu ini, tertulis di Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Keluaran 32 ayat 1 sampai 14 kita baca secara responsoria. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripada anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya mukaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar."
Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu yang bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Mu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Horasma dihita asal huna. Sejenak kita dengarkan warta minggu kita pada pagi hari ini, Minggu 15 Oktober 2023. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum anak yang lahir. Pada hari Kamis 12 Oktober 2023 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Ipan Leonardo Gultom, Ibu Mulyanti Boru Simajuntak, alamat Jalan Meranti nomor 67, Sektor Labu Baru Timur. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, warta pemberkatan nikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Hendra Rianto Hutagalung, putra dari Bapak Alason Hutagalung, Ibu Erti Boru Panggabian. Alamat Jalan Pala 5, Sektor Arengkah Indah. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dengan Sarah Helen Tina Boru Situmorang, putri dari Bapak Mariun Situmorang, Ibu Rosmani Boru Sihombing. Alamat Jalan Harmonis nomor 10, Sektor Pekanbaru Tonga. Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Masuk pukul 10.00 WIB. Konseling pranikah pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 di ruang konseling. Yang kedua, warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Jepri Maju Arita Sihombing, putra dari Bapak Sintua Maradu Siombing, Ibu Jubelenta Boru Huta Barat SPD. Alamat Dusun 7 Sidorame Sei Silau Barat. Jemaat AKBP Sei Silau, Resort PTPN 3, Buntu Pane. Dengan Stefani Boru Sitompul, AMD Giji, putri dari Bapak Calon Sintua Edward Saur Hamonangan Sitopul, Ibu Magdalena Boru Purba. Alamat Jalan Sultan Sari Kasim, Gang Selamat nomor 11, Sektor Rintis. Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 di Sei Silau, Resort PTP N3, Buntu Pane. Yang ketiga, hukum pengembalaan atau siasat gereja.
Mulai minggu hari ini, 15 Oktober 2023, kena hukum pengembalaan dan syahadat gereja HKBP yaitu Luhur Boru Purba, sektor Pintu Angin Sukaterus, karena sudah menjadi jemaat di gereja yang tidak satu dogma dengan gereja HKBP. Program pembangunan konsistori dan selasar gereja. Gereja kita telah menerima sumbangan dari keluarga Insinyur R. Syahan Boru Papahan, Jalan Dirgantara nomor 30, sektor Arengka Indah, berupa 10 kotak granit atau uang Rp2.800.000. Paduan suara perempuan HKBP Resort Pekanbaru, 20 kotak granit atau uang Rp5.600.000. Yang ketiga, keluarga Insinyur K. Sirait Boru Simajuntak dari Jalan Riau nomor 122, sektor Padang Bulan 2, meja dan kursi kerja untuk kantor pendeta resort seharga Rp5.400.000. Yang keempat, dari Bapak Anto Rahman, 1 set sofa untuk kantor pendeta resort. Majelis Gereja dan Panitia Pembangunan mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Gereja kita masih membutuhkan dana untuk pembelian granit lantai selasar 60 kali 60 per kotak atau Rp280.000 per kotak. Bagi jemaat yang ingin menyumbang dapat menghubungi panitia Bapak Insinyur S. Ginting atau kepada Sintua Sektor. Suara Koinonia pelayanan pada minggu hari ini 15 Oktober 2023. Amang Pendeta Resort, Pendeta Victor Singal Hasilalai STM MM menghadiri undangan Pesta Pembangunan HKBP Kualu Resort Labu Baru. Yang ketiga, baptisan kudus dewasa dan sidi. Minggu hari ini 15 Oktober 2023 pada kebaktian pukul 17.00 WIB nanti sore akan dilaksanakan baptisan kudus dewasa dan peneguhan sidi yang telah belajar firman Tuhan. Dewasa 1 orang, peneguhan sidi 2 orang. Yang keempat, rapat pendeta hatopan pada hari Senin sampai Minggu atau 16 sampai dengan 22 Oktober 2023 diadakan rapat pendeta hatopan yang dilaksanakan di Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit Siborong-Borong. Kita doakan semoga rapat tersebut dapat berlangsung dengan baik. Yang kelima, lansia. Senam hari Selasa 17 Oktober 2023 senam osteoporosis masuk pukul 07.00 WIB untuk lansia di halaman depan gereja. Memakai baju olahraga warna hijau. Wisata rohani pada hari Kamis sampai dengan hari Senin 19 sampai tanggal 23 Oktober 2023. Lansia HKBP Pekanbaru wisata rohani ke Samosir yang didampingi oleh pendeta resort kita Victor Singal Silalai STHMM dan Diakones Inang Roslina Boru Tapia. Kita doakan semoga selamat dalam perjalanan pergi maupun pulang ke Pekanbaru. Pelayanan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Gobah Pekanbaru. Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 09.30 WIB
HKBP Pekanbaru akan mengadakan pelayanan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Gobah Pekanbaru yang dipimpin oleh Inang Bibel Pro Mas Ria Boru Sinaga beserta dengan Dewan Diakoni HKBP Pekanbaru Amang Sintua JAD Siregar. Kebaktian Forum Perempuan HKBP Resort Pekanbaru. Pada hari Senin 23 Oktober 2023 diadakan kebaktian bulanan Forum Perempuan HKBP Resort Pekanbaru bertempat di HKBP Tampan, masuk pukul 15.00 WIB. Diharapkan kehadiran perempuan huria untuk mengikuti kebaktian tersebut. Suara Diakonia, Seksi Kesehatan, yang mengikuti donor darah pada hari Minggu 8 Oktober 2023 sebanyak 35 orang dan PTM sebanyak 68 orang. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 15 sampai dengan 21 Oktober 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menaun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website kita. Demikian warta jemaat Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan 1A 1B. Sinar kasih Tuhan Yesus menerangi dunia, bagai pelita bersinar dalam dunia gelap. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Ku sadari aku juga pernah jauh darinya, karena sinar kasih Yesus ku kembali padanya. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap.
jiwa yang menanti sinar kasih yang terang. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia kelak. Pelitamu jangan padam, sinar terang dibutuhkan. Oleh karena kelalaian orang tak diselamatkan, mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia kelak. Kasih Tuhan Yesus menerangi dunia, bagai pelita bersinar dalam dunia gelap. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia kelak. Ku sadari aku juga pernah jauh darinya, karena sinar kasih Yesus ku kembali padanya. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia kelak. Kegelapan menutupi jalan hidup pun gelap, banyak jiwa yang menanti sinar yang terang. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia kelak. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini, minggu ke-19 setelah Trinitatis. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-22, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu,
Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan dalam nats Alkitab hari ini sangatlah tajam membahas tentang hal kerajaan Allah yang diumpamakan dengan seorang raja yang akan mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Sekali lagi, perumpamaan dalam Alkitab hari ini sangatlah tajam membahas tentang hal kerajaan surga yang diumpamakan dengan seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Berbicara tentang hal perjamuan sendiri, bahwa perjamuan memang merupakan tema yang penting yang tidak hanya disebutkan dalam nats firman Tuhan hari ini, tapi dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, istilah atau kata perjamuan ini sering juga kita jumpai. Dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, istilah dan kata perjamuan ini sering kali disebutkan. Perjamuan adalah suatu perayaan dengan begitu banyak aspek di dalamnya, sekalipun bukanlah perjamuan yang mau dijelaskan dalam hal ini, namun justru arah dari perjamuan itu sendiri. Bukan tentang perjamuan yang mau dibahas dalam nats ini, tetapi arah pembahasan dari perjamuan itu sendiri. Sebenarnya ide perjamuan hanyalah sebuah wadah. Jadi Yesus berbicara dalam bentuk perumpamaan tentang perjamuan kawin dengan tujuan untuk memudahkan para pendengarnya memahami tentang pengajaran Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pelayanannya di dunia ini, Yesus banyak mengangkat perumpamaan berangkat dari keseharian atau realita para pendengarnya pada saat itu dengan tujuan memudahkan para pendengar dari pengajaran atau khotbahnya memahami apa yang Yesus maksudkan. Dan melalui perumpamaan ini Yesus mengangkat tentang kerajaan sorga melalui perumpamaan tentang perjamuan kawin. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang hal kerajaan sorga, Yesus menerangkan kepada para pendengarnya, mengangkat perumpamaan dari realita keseharian pendengar pengajarnya. Sekali lagi agar para pembacanya, pendengarnya lebih mudah memahami tujuan dari pengajaran Yesus sendiri, dan agar setiap orang juga dapat mengoreksi diri dan mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Apa respon saya mendengar pengajaran dari Yesus sendiri? Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya.
Kita bisa bayangkan bahwa betapa meriahnya pesta yang akan dilaksanakan itu. Seorang raja bukan orang sembarangan, bukan orang biasa. Segala sesuatu sudah dipersiapkan untuk pesta itu, termasuk hidangan terbaik, para tamu undangan, dan raja yang empunya pestanya pun tentunya membayangkan betapa bersukacita orang-orang yang diundang dalam perjamuan itu. Karena itu ketika waktu perjamuan telah tiba dan raja menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil mereka yang telah diundang, ternyata respon orang yang diundang itu sangat mengejutkan sekaligus tentunya sangat menyedihkan. Raja berpikir bahwa orang yang akan diundang itu secara antusias hadir mengikuti perjamuan itu. Tetapi melalui laporan para hambanya yang sampai kepada raja itu mengatakan bahwa mereka menolak untuk hadir dengan alasan ada yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus usahanya, hal yang sebenarnya dapat dikerjakan di waktu yang lain. Tapi mereka justru menjadikannya sebagai alasan untuk tidak datang menghadiri undangan dari perjamuan kawin itu. Bahkan disebutkan tadi dalam nats kita ini, ada juga hamba-hambanya yang akhirnya dianiaya, bahkan dibunuh oleh orang yang diundang itu, yang tentu saja membangkitkan amarah dari raja itu sendiri. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan Yesus dalam konteks nats kita ini sebenarnya awalnya adalah kritik kepada bangsa Yahudi yang merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Mereka adalah pilihan pertama Allah sebagai orang yang diselamatkan dari keturunan Abraham. Namun dalam realitanya mereka adalah orang-orang yang justru menolak Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Orang Yahudi menolak Kristus, bahkan menganiaya dan menyalibkannya. Walaupun demikian, penolakan Yahudi tidaklah membatalkan karya keselamatan Allah. Ini pertama yang mau kita perhatikan melalui nats kita ini. Keselamatan itu awalnya adalah secara partikularis kepada orang-orang Yahudi, namun penolakan Yahudi membuka keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, orang-orang yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Artinya penolakan Yahudi menjadi jalan keselamatan, jalan memenuhi maksud Allah. Segala bangsa akhirnya ikut dalam rencana keselamatan Allah. Seperti raja yang menyuruh hamba-hambanya untuk pergi ke persimpangan-persimpangan jalan, mengundang setiap orang yang ditemuinya di sana untuk menghadiri perjamuan itu tanpa terkecuali. Demikian juga Tuhan mengundang setiap kita, setiap orang tanpa batas, tanpa terkecuali menikmati anugerah keselamatannya. Sekali lagi perumpamaan yang diangkat oleh Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah akhirnya mengundang setiap orang untuk menikmati anugerah keselamatannya. Allah mengundang setiap kita untuk masuk dalam kerajaannya yang suasananya, sukacitanya tentu saja tidak dapat kita peroleh dari dunia ini dengan segala apa yang kita miliki dan dengan segala apa yang kita raih. Kalau ada orang mungkin yang bisa pergi ke suatu tempat yang tak semua orang bisa menikmatinya karena kesempatan dan dana yang ada. Tempat yang sangat indah menurut orang yang sudah sampai di sana, ibarat seperti surga di dunia ini. Tapi keselamatan kerajaan surga yang ditawarkan oleh Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan seindah apapun yang telah dinikmati oleh manusia di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi mungkin orang pernah pergi ke suatu tempat yang tidak semua orang bisa sampai di sana karena kesempatan dan dana, dan berkata ini adalah suatu tempat yang luar biasa indahnya. Tapi kerajaan surga sekali lagi tidak dapat dibandingkan dengan seindah apapun yang sudah kita lihat di tengah-tengah dunia ini. Kitab Wahyu
banyak mengungkapkan tentang suasana keindahan, sukacita surga yang bagi setiap orang yang setia sampai kepada akhirnya ialah yang akan menikmati dan masuk ke dalamnya. Di sana tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perkabungan, tapi hanya ada sukacita, kebahagiaan, tidak ada lagi rasa sedih. Dan kalau kita membaca kitab Wahyu sekali lagi di sana banyak dituliskan gambaran tentang kerajaan sorga yang akan dinikmati oleh setiap orang yang hidupnya setia sampai kepada akhirnya. Hanya saja Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun sayangnya tak semua orang dapat meresponnya dengan baik. Terkadang orang berpikir bahwa kita menikmati apa yang kita lihat sekarang ini karena kita tidak tahu tentang hidup nanti. Sementara firman Tuhan mengingatkan kita keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini adalah juga persiapan kita untuk kehidupan nanti. Karena tak semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Dan tak semua orang, bahkan tak satu pun orang yang tahu tentang kesempatan hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Kita menikmati keseharian kita, menikmati waktu kita, menikmati persekutuan kita, menikmati kebersamaan kita, menikmati hasil kerja keras kita. Tapi kita harus mengingat bahwa tak seorang pun yang tahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Karena itu penting bagi Yesus untuk mengingatkan setiap para pendengarnya, termasuk kita, mempersiapkan diri kita secara total supaya kita menikmati anugerah yang ditawarkan tanpa terkecuali. Mempersiapkan diri sekali lagi secara total. Dan mengapa hal ini demikian penting? Karena dalam realitanya masih ada orang yang masih merasa bodoh. Ada yang menganggap tidak penting, ada yang berpikir gampang, dan ada yang mengira hal masuk surga itu tanpa disertai oleh kualifikasi hidup selama kita hidup di dunia ini. Benar bahwa Tuhan sudah berkorban untuk kita, tapi bagaimanakah kita merespon pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saya tidak hanya cukup mengatakan saya percaya kepada Tuhan, tapi kualifikasi saya, cara hidup saya, iman saya, hubungan saya baik secara vertikal dan horizontal itu tidaklah benar. Seperti seorang yang datang ke perjamuan, namun akhirnya ditolak bahkan menghadap hukuman karena memang menganggap remeh untuk hadir ke perjamuan itu. Dia tidak berpakaian pesta. Dalam pesta Yahudi, setiap orang yang menghadiri pesta harus bersedia mengenakan pakaian pesta yang disediakan oleh tuan rumah. Tapi ternyata ada satu orang yang tidak mau mengenakan pakaian pesta itu. Dia hadir dengan pakaian lamanya. Ini adalah perumpamaan yang mengingatkan kita. Untuk merespon kerajaan sorga tentu kita harus menanggalkan hidup lama kita. Jangan pernah kita bermimpi bahwa masuk kerajaan sorga, Tuhan menghapus dosa-dosa kita, tapi tidak ada tekad untuk meninggalkan hidup lama kita. Karena anugerah Allah juga bukanlah anugerah yang murahan. Ketika Tuhan menawarkan anugerah keselamatan, tentu kita harus meresponnya. Merespon sekali lagi dengan kualifikasi hidup, tanda bahwa iman kita berbuah kepada Tuhan. Meninggalkan cara hidup lama, pola hidup lama, menuruti apa maunya kata dunia. Karena Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi karena keselamatan adalah anugerah Allah yang ditawarkan kepada setiap kita. Karena itu harus direspon selama Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Terkadang jujur bahwa kita masih disibukkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam hiruk pikuk dunia, dalam hiruk pikuk dunia yang kontemporer, yang seringkali mengalihkan perhatian kita, lebih memfokuskan kepada hal-hal duniawi, sehingga kita tidak fokus kepada hal-hal yang kekal.
Saya tertarik tadi dengan kor PSG Cantate yang mengingatkan setiap kita bahwa memang seberapa banyak pun yang kita miliki, pada akhirnya tak ada yang bisa kita bawa ketika meninggalkan dunia ini. Terkadang kenikmatan duniawi mengingatkan kita bahwa apa yang kita miliki, kita berpikir itu akan kekal kita nikmati. Sementara pemakaiannya hanya cukup di tengah-tengah dunia ini. Ahamatarwana ulubisian ulosi. Dan kalau kita mau jujur, itu realita yang kita hadapi. Kita sudah berulang-ulang menghadiri ketika ada jemaat kita yang meninggal dunia, apa yang dibawanya. Ketika dia pergi meninggalkan dunia ini, semuanya ditinggalkan. Tidak ada yang kekal. Itu sebabnya di tengah hiruk pikuk suara dunia yang kontemporer ini, firman Tuhan mengingatkan anugerah keselamatan. Surga adalah suatu kepastian. Dan persiapannya adalah ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, tetap kerjakanlah keselamatanmu. Sekalipun engkau berada di tengah-tengah dunia, kerjakanlah keselamatanmu. Filipi pasal 2 mulai dari ayat yang ke-12. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan. Apapun yang engkau hadapi, syukurilah dan yakinilah penyertaan Tuhan. Kerjakan keselamatanmu, setialah sampai kepada akhirnya. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Responlah dengan cara hidup kita yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi hidup kita ini adalah anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan karena perbuatanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya hanya karena apa yang dimilikinya. Dia berpikir itu bisa menyelamatkannya. Tidak ada usaha manusia, perbuatan baik yang bisa menyelamatkannya. Tapi iman yang berbuah melalui perbuatan baik membuat seseorang hidup dalam kerendahan hati. Karena menyadari kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ayat 14, karena banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Itu tadok ma Tuhan parsidowot mau jolma na piniliti. Asa merlapatan parsaurakku tuhodo tudongan jolma saliling mangulu di portibion. Bukan hanya orang-orang yang dipanggil, tapi menjadi orang yang terpilih karena merespon panggilan itu dengan sungguh. Saya mau katakan bahwa dunia ini ibarat seperti seleksi, perjalanan, ibarat perjalanan bangsa Israel 40 tahun menjalani padang gurun sebelum sampai akhirnya sampai ke tanah Kanaan, tanah habaran ni susu dohot situak neloba. Membaca sejarah perjalanan bangsa Israel, generasi pertama yang keluar dari Mesir yang sampai ke tanah Kanaan, yang berumur 20 tahun ke atas itu hanya Yosua dan Kaleb, karena semuanya akhirnya mati di padang gurun karena tak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Murah-murah berbalik seperti nas epistel kita hari ini. Sebentar saja Musa tidak turun dari Sinai, mereka dengan cepat membuat lembu tuangan untuk disembah, bahkan mengatakan ini Allah yang membawa kita keluar dari tanah Mesir. Dunia ibarat seleksi. Apakah kita setia sampai kepada akhirnya? Karena hanya orang yang setia sampai akhirnya, Wahyu 2 ayat yang 10, akan menerima mahkota kehidupan. Biarlah ketika kita menjadi orang-orang yang dipanggil melalui anugerah keselamatan Tuhan, kita juga pada akhirnya menjadi orang-orang yang terpilih. Karena itu setialah, setia melawan godaan, setia menghadapi tantangan, kemudian setia menjadi pelaku firman Tuhan. Manogihon paingoton, manangiakon akadongata. Seperti si Musa yang mendoakan umat Tuhan tanpa diketahui umat Tuhan. Saya katakan di partai, tanpa diketahui oleh umat Tuhan, Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Marpamu hati maroham Tuhan, mida bangsomi. Berdoa buat saudara-saudara kita, melakukan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Buah dari iman, keyakinan kita kepada Tuhan.
sehingga pada akhirnya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang terpilih mewarisi kehidupan kekal yang penuh sukacita yang tidak dapat digantikan oleh dunia ini. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sapaan firman Tuhan yang mengingatkan setiap kami bahwa Engkau menawarkan anugerah keselamatan tanpa membedakan siapapun kami. Ajar kami untuk mensyukuri Tuhan dengan tetap menjaga kualifikasi hidup kami, buah dari iman kami, keyakinan kami yang tertuju kepada Tuhan. Allah yang berkarya dalam Kristus Yesus yang rela mati untuk kami demi keselamatan kami. Ajar kami untuk mempercayai Tuhan dan setia kepada Tuhan sampai kepada akhirnya. Sehingga ketika kami dipanggil, kami menjadi orang-orang yang terpilih Tuhan. Kami kuat melawan godaan, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak hingga orang dewasa dimanapun mereka berada. Dalam keseharian hidup mereka, Tuhanlah yang mengingatkan, Tuhanlah yang menjagai, Tuhanlah yang melindungi, bahkan Engkau yang memberkati setiap anak-anak kami, agar mereka juga tetap setia kepada Tuhan sampai kepada akhir hidup mereka. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu juga, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi anggota jemaat Tuhan yang sakit, dirawat di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Tuhan sumber pertolongan, tabib di atas segala tabib. Engkau memakai setiap para medis, para dokter, bahkan rumah sakit di mana mereka dirawat. Jalan-Mu Tuhan untuk memberikan kesembuhan, sehingga kami dapat melakukan kembali aktivitas kami dengan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau melanjutkan hidup kami bersama Tuhan, menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan. Yesus memanggil, dengarlah. Dia memanggil,
sesat dan terjerat. Pergi cepat, lepaskanlah, kembali pada Tuhannya. Carilah, carilah domba hilang yang tersesat. Carilah, carilah, bawa pulang kepadanya. Yesus memanggil, dengarlah. Dia memanggil yang sesat. Domba yang hilang pergi jauh dari Tuhan Sang Penebus. Carilah, carilah, domba hilang yang tersesat. Carilah, carilah, bawa pulang kepadanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin.